Ada gumpal sesal yang mengganjal. Ternyata bahkan semenjak terciptanya tanah Sunda, entah berapa ribu kurun yang telah berlalu, perempuan Sunda tetaplah tak berdaya, bahkan sekadar untuk menentukan babak hidupnya. Mereka hanya menjadi bagian dari alur cerita besar yang telah ditentukan oleh semacam pakem besar kehidupan. Sudah lama dia ingin menyusun kisahnya sendiri, tidak seperti Dayang Sumbi, si pemalas yang bahkan enggan untuk memungut teropong alat penenunnya. Duh, tolong ambilkan. Kalau ia lelaki, aku bersedia menjadi istrinya. Seekor anjing mengambilkan alat penenun itu. Dan Dayang Sumbi, anak seekor babi itu, harus bersuamikan seekor anjing. Begitulah takdir dewata. Dayang Sumbi hanyalah manusia arcapada yang tak bisa menentukan langkahnya, juga ketika dia dicintai oleh putranya sendiri. Kecantikannya yang abadi ternyata hanyalah menjadi sumber malapetaka. Kenapa kau salahkan hasrat sang kuryang yang melihatmu sekadar perawan muda yang menawan? Diah Pitaloka bahkan pernah membuka-buka catatan yang dimiliki pamannya, bahwa dari sekian negeri yang pernah berdiri di tanah Sunda, tak pernah ada satupun perempuan menjadi ratu. Sejak para dewa Warman memerintah Salakanagara, lalu Jayasinga Warman, Dharmaya Warman, Purna Warman, dan seterusnya menguasai Tarumanagara. Kemudian Manikmaya sampai Linggabumi menjadi raja-raja, mulai dari Kendan hingga Galuh, lantas Tarusbawa, Sanjaya, dan seterusnya hingga periode Linggabuana ayahnya memimpin tanah Sunda. Semua raja itu kaum lelaki belaka. Ada memang cerita tutur yang menyebutkan bahwa Bima Digwijaya, salah seorang yang pernah berkuasa di Salakanagara, mempunyai anak perempuan Sepati Karnawa, yang kemudian menggantikan ayahnya menjadi ratu. Namun, di beberapa kitab, nama sang ratu ini seakan-akan sengaja dihilangkan. Setelah itu, meskipun seorang penguasa mempunyai anak pertama perempuan, selalu sang menantulah yang meneruskan menjadi raja. Prabu Jayaprakosa, salah seorang raja di Galuh, digantikan oleh menantunya Prabu Dharma Sakti. Di negeri Sunda, Prabu Hulukujang digantikan menantunya Prabu Gilingwesi, dan Gilingwesi pun digantikan oleh menantunya Prabu Pucuk Bumi. Bandingkan dengan negeri-negeri di luar tanah Sunda, Maharani Sima misalnya, puluhan tahun menjadi penguasa Kalingga, memerintah dengan menjunjung tinggi kejujuran mutlak, sangat keras, dan tiap orang memiliki hak dan kewajiban sendiri dan tidak berani melanggar hak dan kewajiban orang lain. Parwati pernah berjaya di bumi Mataram. Lalu Sri Isana Tunggawijaya di Mamenang. Jangan lupa Ratu Sang Luhur Sri Gunapriya Dharma Patni yang pernah menjadi penguasa Bali bersama sang suami Sri Darmodayana Warmadewa. Meskipun tidak menjadi penguasa tertinggi, anak perempuan Airlangga, Sang Gramawijaya, diangkat menjadi Mahamantri Ihino, sebuah jabatan sangat tinggi yang hanya kalah dibanding raja. Dan tentu saja Tribuana Tunggadewi yang belum lama mundur dari tahta kerajaan besar Wilwatikta. Di negeri ini, perempuan hanyalah sosok tanpa nama. Matahari telah sempurna tenggelam, tinggal sisa sinarnya yang menyemburat di langit kelabu. Lautan yang menelan matahari mungkin masih di bawah langit Sunda. Namun, lautan yang tengah tersibak kini pasti sudah berada di naungan langit Jawa. Sejenak,
Dyah Pitaloka menoreh ke arah kanan, ke arah laut yang membentang di utara. Di sana, Laut Sunda membentang hingga Tumasik, Semenanjung, bahkan Campak. Di masa lalu, tanah Sunda tentu pernah jaya. Bukanlah pulau-pulau besar di bagian barat Dwi Pantara termasuk ke dalam kepulauan Sunda besar? Dyah Pitaloka memang selalu bermimpi menggenggam matahari. Dia mendamba bersanding dengan lelaki berwajah Arjuna. Mungkin dia akan menggenggam matahari ketika bersanding dengan sang Raja Sanagara. Kabar yang Dyah Pitaloka terima, dia adalah lelaki yang tampannya tak terkira, mungkin tak setara dengan Arjuna di tanah Hindu sana yang tampannya separuh lelaki di jagat raya. Namun Raja Sanagara adalah kesatria utama di Dwi Pantara. Aku tak mampu untuk sekadar menunda kepastian. Aku baru 18 tahun. Kalau saja takdir ini terjadi ketika aku sudah setidaknya 20 tahun. Bisiknya yang pasti hanya bisa didengarnya sendiri. Dalam waktu 2 tahun, pikir Dyah Pitaloka, dia mungkin bisa memberikan sedikit pengetahuan dan cita-citanya untuk kaumnya, perempuan negerinya, yang sampai sekarang hanya mampu mengayunkan congkrang atau koret untuk membantu mengolah huma, atau paling tinggi mengurung diri belajar memintal dan menenun, menggambar pada lembar-lembar kain tenun seraya menunggu datangnya lelaki yang akan memilih membentuk rumah tangga. Desah Dyah Pitaloka. Perempuan negerinya masih terkurung tempurung ketika para lelakinya sudah bisa membangun kapal layar yang besar. Iya, dengan panjang tak kurang dari 50 kaki dan lebar lebih dari 10 langkah, serta 2 layar yang terus berkibar, kapal yang mereka tumpangi benar-benar menjadi salah satu lambang kejayaan negeri Sunda. Membelah luas Laut Jawa yang tak terhingga, mengikuti arah embusan angin dan kayuhan para pendayung untuk melawan angin ekor duyung yang kadang menghantam dari arah-arah yang tak tentu menuju masa depan di Wilwatikta. Ya, dia hanya sendirian keluar dari tempurung ketika para lelakinya sudah lama menjadi pahlawan penjelajah samudra. Meskipun kadang sebagian kisah kepahlawan itu bercampur dengan dongeng semata. Berapa sudah negeri tumbuh dan berapa maharaja berkuasa di tanah ini. Semenjak Dewa Warman pertama menjadi penguasa Salaka Nagara, mereka toh tak pernah menguasai wilayah yang lebih luas dari batas-batas Cipamali hingga Selat Sunda. Sejak para Dewa Warman, kemudian keturunan Purnawarman di Tarumanagara, Manikmaya di Kendan, Retikanandayu di Galuh, hingga keturunan Tarusbawa di negeri Sunda. Mereka lebih suka saling bertengkar di antara mereka sendiri dibanding memperhatikan nasib rakyat, lebih-lebih kaum perempuannya. Telinganya yang tajam menangkap bunyi nada-nada yang semula pelan saja. Nada-nada itu mengalun lembut dan rendah, kadang pendek-pendek seperti terputus-putus, lalu panjang. Paduan yang aneh. Biasanya suara suling seperti itu mengalun dan berpadu dengan warna padi-padi yang mulai menguning di huma-huma, dengan gemericik air kali yang berair jernih, serta cicit-cicit burung kutilang yang hinggap di pucuk hujan. Namun kini di tengah lautan yang tak terbatas, suara suling itu seperti alunan ketidakberdayaan. Wajah Dyah Pitaloka tetap menancap di sisi matahari. Ingin dia menoleh, menatap lelaki yang tengah meniup suling. Nada-nada suling itu, meski kadang terasa bergetar, biasanya selalu memberikan kehangatan. Namun, kini bunyi yang keluar dari 6 lubang di bambu tamiang
Dengan permainan jari-jari si peniupnya yang terasa bergetar mulai meninggi. Nada-nada pendeknya seperti isak yang tak tertahan-tahan, dan nada panjangnya yang melengking tak ubahnya tangis sebuah kepedihan. Dia Pitaloka terhanyut dalam sebuah kepedihan. Sayang, Wirayuda, lelaki itu seperti tak pernah memiliki keberanian setara dengan ketidakyaannya sebagai anggota pasukan bela mati, sekaligus pengawal terpercaya Sang Prabu Maharaja. Dia Pitaloka baru sadar. Ia mulai bermimpi-mimpi tentang matahari yang terbelah ketika Wirayuda tetap belum punya keberanian untuk sekadar menatap mata dan kemudian datang utusan dari tanah Jawa.